Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kali ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga dapat menghadiri Zoom kali ini, acara diskusi kali ini. Pada hari ini salawat serta salam hendak selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangannya beliau dan tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta yang mengikuti acara diskusi kali ini, sehingga bisa berpartisipasi di acara diskusi kali ini. Izinkan saya membacakan susunan acara dan memperkenalkan diri saya dan kelompok-kelompok saya. Kelompok-kelompok saya yaitu anggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Khairul Umam. Yang kedua ada Daniel Nugraha. Ada yang ketiga ada Anida Suaidah. Dan ada yang ketiga yaitu Amalia Zahra. Dan yang keempat ada Dede Siti Aulia. Dan yang terakhir ada Anissa Lestari. Selanjutnya itu susunan acara yang kita yaitu yang ke satu ada pembukaan, yang kedua ada penyajian makalah, ya penyajian penyajian presentator sekalian. Yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang terakhir ada penutup. Untuk kelancaran diskusi kali ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, acara ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan-hambatan. Dan kita bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua maupun di masyarakat nanti. Nah, langsung saja mempersingkat waktu, acara yang kedua ada penyajian materi, yang ke satu ada pengertian syahid yang akan dijelaskan oleh Teh Amel. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu pengertian syahid. Apa itu syahid? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syahid diartikan sebagai saksi dalam usaha menegakkan atau mempertahankan kebenaran agama. Orang yang mati karena membela agama. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, seseorang yang mati syahid adalah seorang muslim yang meninggal dalam perjuangan melawan orang kafir dengan salah satu sebab memerangi mereka sebelum peperangan selesai. Seperti orang kafir berhasil membunuhnya, atau ia terluka oleh senjata orang muslim yang salah sasaran, ataupun ia terkena pedangnya sendiri, atau terjatuh ke sumur, atau terinjak oleh binatang yang menjadi tunggangannya, lalu meninggal, atau dibunuh oleh orang muslim yang berkhianat membantu musuh. Selanjutnya yaitu macam-macam syahid. Macam-macam syahid. Yang pertama ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia akhirat diberikan bagi mereka yang wafat di medan perang dengan niat ikhlas semata-mata memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syahid dunia.
Nah, sedangkan syahid dunia ini diberikan kepada mereka yang wafat di medan perang, namun mereka niat mendapatkan harta dan pujiannya. Jadi tidak niat karena Allah semata. Yang ketiga yaitu ada syahid akhirat. Syahid akhirat adalah seperti orang yang meninggal teraniaya tanpa adanya peperangan, meninggal akibat sakit perut, wabah penyakit, tenggelam, meninggal sebab berkelana, meninggal ketika mencari ilmu, menahan cinta karena Allah, tercerai, berada di daerah musuh, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amelia Zahra yang telah menjelaskan pengertian syahid, apa itu syahid, dan macam-macam syahid. Selanjutnya ya ada materi yang kedua yaitu hadis macam-macam syahid yang akan dijelaskan oleh Teh Dea Siti Awalia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan membacakan hadis ya. Hadis Rawahul Muslim yaitu mengenai tentang macam-macam syahid. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ba'nu Yahya qala qaratu ala Malikin an Sumiyin an Abi Solihin an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bitariqin wajada gusna syaukin ala tariki fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghfaralahu wa qala syuhada'u khamsatun al-mad'unu wal mabtunu wal goriku wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla rawahu Muslim. Nah, yang artinya yaitu menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan. Lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 4940. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dea Siti Awalia subhanallah sekali yang telah membacakan macam-macam hadis syahid. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Teh Hanida Suaidah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kita lanjut aja ya, langsung ke syarah hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 4940. Nah, dari terjemahan hadis tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Tedea, di situ ada kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Di dalam hadis tersebut menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Nah, perbuatan ini juga termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Terus dari An-Nawawi saat mensyarahkan hadis ini menyebutkan beberapa arti dari al-mabtun. Nah, al-mabtun ini dapat diartikan sebagai penderita sakit perut yaitu diare, terus penderita edema atau busung air,
orang yang membusuk perutnya, dan ada pula orang yang mati karena penyakit perut secara umum. Itu yang diartikan oleh An-Nawawi dari kata al-mabtun. Terus dari kata al-ghorik diartikan sebagai orang yang mati tenggelam di air. Terus ada juga dari kata sohibul had, adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian di dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Jadi dari Al-Mabtun, Al-Ghorik dan Sohibul Hudam itu dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena memang dihitung dari keganasan dan kesakitannya yang dirasakan oleh orang yang merasakannya. Nah, terus dari maksud syahid di sini, selain memang ada juga mereka yang di akhirat kelak akan mendapatkan pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang, meskipun di dunia mereka dimandikan dan disalatkan. Nah, jadi kan perbedaannya orang yang mati syahid di sini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Terus yang kedua syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan tadi di dalam hadis, yang al-mabtun, al-ghorik, dan sahibul hudam. Dan yang ketiga itu mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah atau mati saat lari dari medan perang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, di sini sudah menjelaskan tentang syarah hadis yang telah dijelaskan oleh Teh Hamidah Suaidah. Selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh nilai-nilai pendidikan dalam hadis yang akan dijelaskan oleh Teh Ica. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan ya di sini nilai-nilai pendidikan dalam hadis yang tadi telah dijelaskan oleh rekan sebelumnya, bahwa nilai-nilai pendidikan dalam hadis itu hendaklah kita selalu mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena segala sesuatu yang ditetapkannya bukan karena sia-sia semata, tetapi juga ada hikmah di baliknya. Hadis tadi yang telah dijelaskan sebelumnya memasukkan mata'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mata'un. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Seperti itu. Demikian, untuk selanjutnya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Ica yang telah menjelaskan tentang nilai-nilai hadis. Baik, mangga siapa yang ingin bertanya, sok dipertanyakan saja. Kurang nggak apa-apa di chat juga, di kolom komentar juga nggak apa-apa. Bebas mau nanya sedikit maupun banyak, kami tampung kok. Nah, ini ada pertanyaan dari Teh Nanda Pasya. Teh Nanda Pasya. Assalamualaikum Teteh. Izin bertanya. Tadi kan sudah disampaikan bahwasannya macam-macam syahid itu ada syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia serta syahid akhirat perbedaannya apa ya? Maaf kalau tadi memang sudah disampaikan, mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Ini dari Teh Nanda Pasya. Sok mangga siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Teh Nanda Pasya. Dan mungkin juga ada yang lain
yang ingin bertanya, sok gak apa-apa. Di kolom chat juga nggak apa-apa. Izin menjawab ya, moderator. Iya, sok mangga Teh Nisa. Oke, baik. Tadi pertanyaannya macam-macam syahid. Itu ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia serta syahid akhirat. Perbedaannya apa ya? Oke, izin menjawab ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini mati syahid, baik syahid dunia atau syahid akhirat, secara prinsip sama-sama mendapatkan ganjaran syahid. Namun bedanya pada sebabnya saja dan cara pengurusan jenazahnya. Nah, syahid akhirat, kematian disebabkan pembelaan kepada agama. Sedangkan syahid dunia, bukan karena itu. Contoh, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang dibunuh karena hartanya, maka dia syahid. Begitu juga wafat karena taun, sakit perut, dan tenggelam. Nah, untuk syahid akhirat atau mati berperang melawan orang kafir dalam rangka membela agama, jenazahnya langsung dikubur dengan pakaian terakhir yang dipakainya tanpa dimandikan dan disolatkan. Tapi tidak terlarang jika mau disolatkan. Sedangkan syahid dunia, jenazahnya diurus sebagaimana wafat biasa. Demikian jawaban dari saya. Gimana Teh? Apakah sudah jelas, Teh Nanda, dengan jawabannya? Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kembali Nanda Pasha. Ada yang lain yang ingin ditanyakan tentang hadis-hadis tentang syahid? Mau syahid dunia, mau syahid akhirat, mau syahid di medan perang, mau syahid apa? Silahkan yang mau bertanya. Nah, ada pertanyaan dari Rohman. Mau nanya Bang, Teteh, mati syahid apakah hanya untuk orang Islam? Kalau anak Kristen baru umur 5 tahun, terus dia meninggal. Sedangkan dia juga belum tahu Kristen atau agama. Nah, apakah meninggalnya mati syahid? Terima kasih kepada siapa tadi? Rohman. Sok yang mau menjawab dipersilakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Rohman ya tadi. Pertanyaannya Ya. gimana? Pertanyaannya gini, tadi kata Abang Rohman. Kameranya jangan matiin, biar enak dialognya gitu. Ya. Mati syahid apakah hanya untuk orang Islam? Kalau anak Kristen baru umur 5 tahun, terus dia meninggal, sedangkan dia juga belum tahu Kristen atau agamanya, apakah meninggalnya syahid? Itu pertanyaannya. Oke. Saya menjawab ya, terkait hal tersebut, kira-kira jangan memakai logika ya. Jadi, kita juga harus bisa merefleksi ya, bagaimana kita itu masuk Islam gitu. Nah kan gitu. Kecil kita apakah dituntun membaca syahadat atau tidak kan gitu. Terus waktu kecil juga kita memang dikenalkan dengan agama Islam. Nah, apakah memang kita pure masuk agama Islam atau kita itu hanya agama keturunan? Nah, itu jadi pertanyaan juga terkait hal tersebut. Karena ketika berbicara dengan mati syahid, itu dasar dan landasannya itu sebenarnya kuat gitu. Adanya mati syahid dunia maupun akhirat. Cuman kita belum pernah gitu bisa merefleksi ketika orang yang Kristen juga apakah memang mati syahid atau tidak gitu. Nah, perlu digarisbawahi gitu.
dulu waktu saya pernah mengkaji gitu kan terkait apa ya, bisa dikatakan permasalahan tersebut. Bahkan ada yang orang yang sudah bisa dikatakan yang sudah meninggal gitu. Bukan yang sudah tua gitu. Yang sudah tua tapi dia berbeda agama gitu. Nah, itu ternyata ada sejarahnya dia bisa masuk surga gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, yang pertama ya saya jawab dulu yang anak kecil tersebut. Nah, yang anak kecil ketika memang umurnya 5 tahun dan dia ya umur 5 tahun gimana ya? Ya kalau misalkan perempuan itu kan baliknya itu kan umur 9 tahun ya, 9 tahun ke atas ya awal mulanya. Kalau laki-laki kan apalagi lebih dewasa lagi gitu, umurnya lebih besar lagi ya, sekitaran umur 15 tahun ya. Nah, oleh sebab itu, di umur 5 tahun, ya sebelum umur 9 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki sebelum umur 15 tahun, kan belum paham lah akan hal tersebut tentang agama. Dia hanya mengikuti gitu. Nah, ini dasarnya dari mana? Saya lupa lagi ya. Yang jelas saya pernah baca buku yang dimana di situ adalah perbandingan agama. Dan itu ada pembahasannya gitu terkait hal tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka anak tersebut itu dikatakan mati syahid gitu. Nah, untuk mati syahid dunia atau akhiratnya itu tidak disebutkan gitu. Cuman dia dikatakan mati syahid. Karena memang dari segi pemahaman-pemahaman yang dia pahami itu tidak terlalu paham gitu akan hal agama gitu. Dan dia pun belum meyakini gitu. Dan saya rasa dia masih mencari-cari gitu. Apa itu agama Islam, Kristen dan sebagainya. Gitu. Kalau misalkan memang cara berpikir dia udah dapat gitu dari umur segitu. Dan untuk yang sudah tua, ya, itu hal sepele sebenarnya. Tapi itu bisa membuat dia mati syahid. Ini dasarnya dari mana? Yang jelas ini sebuah kaul ya, sebuah cerita. Jadi ada seorang pengembala ya, ada seorang pengembala yang dimana dia adalah anak yang tidak punya ya, bisa dikatakan tidak punya, tapi dia mengembala juga kambing orang gitu. Nah, akhirnya di suatu perjalanan dia menolong menolong kakek tua gitu. Kakek tua yang kehausan dan kelaparan serta dalam ancaman gitu. Dia menyelamatkan kakek tua tersebut, lalu dia yang meninggal gitu. Karena di kala itu waktu kakek tua udah kelaparan lalu pingsan lalu sekaratul maut lah bisa dikatakan, dia bawa makanan ya bekal dari ibunya, lalu dikasihkanlah makanan tersebut ke kakek tersebut gitu. Dan ketika dikasihkan si kakeknya sehat, ternyata tanpa dia sadari ya maklum yang lagi mengembala gitu kan di hutan gitu. Nah, itu ular. Nah, di riwayat tersebut gitu dikatakan bahwa orang tersebut itu mati syahid gitu. Mati syahidnya karena apa? Karena menolong tersebut gitu. Menolong orang tersebut gitu. Nah, lalu dosa-dosa yang lalu itu bagaimana kok bisa terhapus begitu saja gitu. Terkadang memang kalian pernah bisa dengar gitu ya, sahabat-sahabat semuanya, ada hal yang baik sekecil apapun itu akan menyelamatkan kita gitu. Pernah kan mendengar hal tersebut ya, terkait ketika memang kita, maksudnya amalan-amalan yang bisa bawa masuk surga itu nggak tahu gitu. Contoh gitu, ketika memang ada burung gitu, kelaparan kita kasih makan gitu. Terus atau ada orang yang gila gitu. Ternyata itu hanya gila jasmani gitu kan. Dan akalnya gitu, tapi hatinya tuh enggak gitu. Nah, kita ngasih makanan ke dia. Ternyata dia tuh berdoa kepada ngedoain kita gitu. Akhirnya kita bisa masuk surga karena hal tersebut. Iya, kira-kira hikmah dari yang tadi saya katakan
kalau misalkan yang noni itu ya udah dijawab ya, hikmah dari cerita yang tadi saya katakan bahwa lakukanlah hal-hal yang baik ya selama masa hidup kita gitu. Karena memang tidak tahu amalan yang baik mana yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat gitu. Mungkin kira-kira seperti itu, moderator. Saya kembalikan lagi kepada kamu. Terima kasih kepada kamu yang telah menjawab dari pertanyaan Kang Mando. Selanjutnya ada juga pertanyaan yang ketiga dan terakhir ya ini, teman-teman, terakhir dari pertanyaannya dari Teh Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya Abang Teteh, kan ibu hamil yang meninggal ketika melahirkan itu termasuk mati syahid. Nah, itu termasuk ke dalam mati syahid dunia atau akhirat ya Bang? Terus, apakah yang tergolong syahid itu hanya wanita yang beragama muslim saja? Sekian, terima kasih. Itu dari pertanyaan Teh Nikita. Kan, silakan yang mau menjawab dari presentator. Baik, izin menjawab moderator. Ya sok, mangga silakan Teh Malia. Jadi wanita yang meninggal dunia saat melahirkan termasuk ke dalam kriteria mati syahid sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang syahid seusai melahirkan merupakan syahid, disebut dengan dinyatakan syahid akhirat. Karena itu jenazah sang ibu diperlakukan seperti umumnya orang yang meninggal. Dia mesti dimandikan, dikafani, dan disolati. Sekian, mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan. Izin menambahkan moderator. Oh iya, sok mangga. Biar memperjelas gitu. Oke. Ini saya tidak bisa on cam ya dikarenakan ini baterainya udah mau habis gitu. Casanya nggak ada gitu. Baik, tadi yang bertanya teknik kita ya. Terkait mau bertanya, ibu hamil yang meninggal ketika melahirkan itu termasuk mati syahid. Nah, itu termasuk ke dalam mati syahid dunia ataupun akhirat ya, Bang. Terus apakah yang tergolong mati syahid itu hanya wanita yang beragama muslim? Nah, yang pertama terkait itu masuknya mati syahid dunia ataupun akhirat. Kalau yang saya baca dari beberapa makalah ya, itu dikatakan mati syahid akhirat. Cuman ini mah pendapat saya sendiri ketika saya berpikir lebih dalam lagi. Ketika ibu hamil itu melahirkan lalu meninggal, saya rasa dia pun memperjuangkan anaknya untuk dikeluarkan ya dari rahimnya gitu. Lalu dia pun keluar anaknya dan ibunya pun meninggal gitu. Dan saya rasa itu termasuk mati syahid dunia akhirat. Karena apa? Karena perjuangan dia di alam dunia untuk mengeluarkan seorang anak itu sangatlah hebat gitu kan. Bisa dikatakan perjuangannya gitu. Dan saya rasa itu termasuk kepada mati syahid dunia akhirat, bukan hanya akhirat saja gitu. Mungkin bisa dicari referensi yang lainnya. Kalau dari saya, jawaban yang pertama memang saya membaca buku itu dari berbagai makalah juga, itu ternyata mati syahidnya itu akhirat gitu. Cuman ini mah pendapat saya saja, ketika hanya akhirat saja ternyata masih kurang rasional gitu. Karena memang perjuangan seorang ibu untuk melahirkan itu adanya di alam dunia gitu. Dan itu saya rasa lebih apa ya? Lebih keras gitu daripada peperangan gitu. Sama taruhannya nyawa gitu. Kan gitu. Ya anak pun kan penerus seorang ibunya, terus penerus orang tuanya gitu kan. Untuk melanjutkan ya bisa dikatakan perjuangan ayah dan ibunya gitu. Kan gitu kira-kira.
Bahkan kan nggak tahu juga kalau misalkan anak tersebut ternyata jadi soleh dan bisa jadi seorang penceramah atau mubalig ya, atau bisa dikatakan kiai, kan kita nggak tahu juga gitu. Nah terus jadi permasalahan lagi, gimana kalau ternyata anak tersebut jadi maling gitu kan, jadi orang yang jahat lah, itu bagaimana gitu nasib orang tuanya. Kan kembali lagi gitu kan, takdir itu ada di mana, udah dicatat gitu kan, di mana ya, tidak perlu dikatakan, pasti sahabat-sahabat semua tahu. Dan ketika berbicara takdir kembali gitu, seseorang itu mempunyai apa ya, jalan hidupnya yang sudah disesuaikan atau yang sudah dicatat oleh Allah SWT di mana di Lauhil Mahfuz. Nah oleh sebab itu saya kira ketika orang tuanya sudah meninggal, dan saya rasa rata-rata anak yang yatim ataupun piatu, ya mohon maaf kalau misalkan ada yang ada di sini ya yang yatim ataupun piatu, itu rata-rata 98% orang-orangnya baik semua gitu. Yang saya ketahui di lingkungan saya gitu, rata-rata orang-orangnya baik semua gitu. Nah mungkin kira-kira untuk jawaban dari ibu hamil terkait mati syahid dunia atau akhirat itu udah ya. Nah di sini ada lagi kan pertanyaan selanjutnya. Terus apakah yang tergolong syahid itu hanya wanita yang beragama Muslim? Nah, saya ingin bertanya lagi. Ini dikaitkan kemana gitu terkait pertanyaan ini gitu? Karena memang tadi kan saya udah menjawab gitu. Syahid itu saya rasa bukan hanya untuk agama Islam gitu. Dan ketika ada hal-hal yang memang bisa dikatakan contoh gitu yang tadi saya ceritakan, itu bisa dikatakan syahid juga gitu. Karena itu pendapat dari kaul gitu. Tapi kaulnya nggak tahu sahih atau enggaknya gitu. Cuman di sini terkait terus apakah yang tergolong syahid itu hanya wanita yang beragama Muslim saja? Di sini kan syahid kan cakupannya luas gitu. Syahid itu kalau dari bahasa Arab kan syahida gitu. Nah dari cangkupan ini sangat luas karena apa? Karena syahid bukan hanya berlaku kepada wanita saja gitu, ke laki-laki pun sama gitu. Harusnya kalau mau pertanyaannya terus apakah yang tergolong syahid itu hanya wanita dan laki-laki yang beragama Muslim? Nah itu baru gitu. Nah untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait apakah intinya hanya wanita beragama Muslim saja? Tidak. Laki-laki pun bisa dikatakan syahid ketika apa? Ketika bapaknya contohnya moderator kita Umam gitu kan sudah mempunyai istri gitu. Istrinya yang sangat soleh gitu kan, amin. Nah lalu dia tuh kerja gitu kan. Jadi naon ya? Jadi guru lah contohnya gitu kan, jadi guru. Ternyata ketabrak kereta gitu. Pas akhir perjalanan soalnya sekolahnya di Mankarawang gitu, di mana di dia tadi Teluk Jambe gitu. Contoh ya mah. Ketabrak kereta. Nah, itu salah satu mati syahid juga gitu kan. Itu laki-laki juga bisa gitu. Karena apa? Dia sedang bisa dikatakan kan mentransfer ilmu pengetahuan gitu. Tetap mencari ilmu juga dia kan. Terus dia juga niatannya untuk menafkahi istri dan anaknya. Nah, itu bisa dikatakan mati syahid juga, dan kecelakaan pun itu ternyata termasuk mati syahid juga gitu. Kira-kira. Nah, ketika agama lain bisa mati syahid atau tidaknya, saya rasa ketika memang kalau yang udah tua ya, tadi kan saya ada cerita yang udah tua. Nah, itu saya juga masih ragu dengan mati syahid yang udah tua gitu kan, bukan Islam gitu. Kecil lalu meninggal, dia tuh belum punya dosa apapun gitu, dan dia pun belum tahu gitu apakah dia beragama apa gitu. Cuman kan memang sama orang tuanya tuh dituntun contohnya agama non Islam gitu, tapi kan dia juga nggak tahu gitu, belum paham terlalu dalam gitu, dan dia pun belum tentu meyakini juga di hatinya. Yang namanya anak kecil tahu sendiri kan gitu. Terkadang kita juga masih pelin-pelan gitu dalam memilih dan memilah gitu. Apalagi yang masih anak-anak yang ya pikirannya masih dunia main gitu kan. Kira-kira kalau dari stand up komedi gitu, anak-anak itu masih dunia main.
Nah, mungkin kira-kira seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih subhanallah sekali pada jawaban dari Dani Nugraha ya. Itu pertanyaan dan jawaban presentator ya, semuanya, bagi semuanya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Akang Danyu Nugraha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sahabat-sahabat semua. Di sini saya akan menarik kesimpulan yang tadi kita bahas gitu, bahwasanya seorang yang mati syahid adalah seorang yang muslim yang meninggal dalam perjuangan melawan orang kafir dengan salah satu sebab memenangi mereka sebelum peperangan selesai. Nah, ini kalau misalkan memang bisa dikatakan ini masuk kepada mati syahid dunia akhirat ya. Karena memperjuangkan agama. Nah, jadi seperti orang kafir yang berhasil membunuhnya atau ia terluka oleh senjata orang muslim yang sasarannya ataupun terkena pedangnya sendiri, terjatuh umur, terinjak oleh binatang yang menjadi tunggangan lalu meninggal lalu dibunuh oleh orang muslim yang berkhianat membantu musuh gitu. Nah, dari kesimpulan ini gitu bahwasanya mati syahid itu ya saya tarik dari awal lagi gitu. Jadi dari bahasa Arab itu syahida gitu. Yang artinya orang yang meninggal ini, orang yang mati syahid ini tuh bisa dikatakan orang yang luar biasa lah kalau misalkan dari pandangan saya. Karena memang semua orang itu sangat menginginkan gitu mati syahid gitu. Tuh, apalagi seorang santri yang sedang mencari ilmu lalu meninggal itu bisa juga dikatakan mati syahid. Nah, dari pendapat Imam Nawawi bahwa mati syahid itu terbagi ada 3, yaitu ada mati syahid dunia dan akhirat, ada mati syahid akhirat, dan ada mati syahid dunia gitu. Kenapa kok dibagi-bagi gitu kan? Karena memang dari permasalahan-permasalahan itu kan banyak gitu kan, banyak perbedaannya gitu. Lalu banyak klasifikasinya gitu. Nah, oleh sebab itu Imam Nawawi membagi ada 3 mati syahid gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita masih panjang waktunya itu masih banyak gitu kan yang harusnya dikeluarkan oleh sahabat-sahabat semua tentang pertanyaannya. Apakah yang meninggal di hari Jumat itu termasuk mati syahid juga atau tidak? Kan gitu kira-kira. Banyak kan yang mengatakan hal tersebut. Mungkin itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang lain kita bisa diskusi di lain waktu gitu. Mungkin kira-kira dari saya segitu saja. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Saya kembalikan lagi ke kamu. Terima kasih buat kamu yang telah memaparkan kesimpulan dari hadis mati syahid. Nah, semuanya sudah dipaparkan ya, dari pembukaan, dari materi, dari kesimpulan, dari tanya jawab. Kita sudah dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir ada penutup. Penutup ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, yang sudah menyimak, terima kasih. Yang sudah menjelaskan juga terima kasih. Dan yang sudah menjawab juga berterima kasih sebanyak-banyaknya. Yang sudah menjawab pun juga berterima kasih. Nah, saya selaku moderator ataupun pembawa acara pada diskusi kali ini, saya sangat berterima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami, dari jawaban kami, dari pertanyaan, dari jawaban kami, dari memaparkan kami. Kita minta maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.